Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang chiller dari Gri. Dari teman-teman, kalau misalkan ingin ada yang didiskusikan seperti biasa, nggak apa-apa, langsung di-cut di tengah juga, tidak masalah. Itu nanti kalau ada pertanyaan, akan langsung kita bahas dengan sistem diskusi. Baik, untuk teman-teman terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, kita akan langsung mulai masuk ke materi. Jadi kita akan membahas tentang chiller dari GRI, itu terutama bagian sistem water cooled chiller GRI. Di mana water cooled chiller GRI ini dibedakan berdasarkan jenis kompresornya. Itu ada yang menggunakan kompresor dari screw dan juga ada kompresor yang dari centrifugal. Dan berikut adalah display unit, di mana display unit ini mencakup dari centrifugal chiller dan juga ada yang screw chiller. Oke, ini adalah konten yang akan kita bahas pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan membahas ada beberapa part di sini. Yang pertama, itu ada pembahasan tentang CVE centrifugal inverter chiller. Jadi berikut ini adalah yang kita bahas pertama, itu centrifugal chiller yang inverter. Dan nanti ada next selanjutnya itu part 2 kita akan membahas tentang centrifugal non-inverter chiller. Itu dengan kalau di GRI itu kodenya adalah CS series. Dan part 3 itu ada CC, Magnetic Bearing Centrifugal Chiller. Nanti kita juga akan bahas, dan nanti ada part keempat, LHVI Screw Inverter Chiller. Ada part kelima nanti, GRI Inverter Screw Chiller Production prosesnya. Dan yang terakhir ada Project Reference. Nanti sedikit juga akan saya bahas untuk chiller plan kita yang CVE Centrifugal Inverter Chiller. Oke. Kita pertama masuk untuk GRI CVE series, yaitu Permanent Magnet Synchronous Centrifugal Inverter Chiller. Jadi untuk dari segi kapasitasnya, untuk centrifugal inverter chiller kita itu dari 250 TR sampai dengan 3000 TR. Di mana pendingin CVE series Permanent Magnetic Synchronous Centrifugal Inverter Chiller telah mendapatkan penilaian yang baik dari dan juga uji ahli klinis dari para ahli yang ada di China. Itu ada dari Institut Fisika dan Kimia Akademi Ilmu Pengetahuan Cina di Universitas Tsinghua dan juga Universitas Xianjiatong. Dan juga dapat penilaian dari Asosiasi Industri Pendingin dan Pendingin Udara di China. Dan lembaga otoritatif lainnya. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang inverter centrifugal chiller ini, yang pasti kita akan membahas dari segi kompresornya, dan juga ada beberapa fitur yang akan kita bahas, termasuk dari peningkatan efisiensi dari kinerja unit, dan juga penghematan energinya. Dan selanjutnya, unit ini memiliki penghematan energi dan keandalan, serta kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dan dapat digunakan secara luas, dan maksudnya secara pengaplikasiannya seperti di perkantoran besar, di rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan dapat digunakan secara langsung untuk menggantikan unit pada sistem pendinginan yang sudah ada dan mencapai transformasi sebelumnya. Dan ini adalah CVE series Permanent Magnet Synchronous Centrifugal Inverter Chiller, di mana di bagian sebelah kanan itu adalah sertifikasi yang dihasilkan yang telah mendapatkan dari beberapa praktisi dan akademisi dewan juri yang terdiri 5 akademisi dan 8 ahli, dan telah mendapatkan mendapatkan lisensi sebagai pemimpin pasar internasional. Dan ketika full load, COP unit hingga mencapai 7,03. Sedangkan IPLV atau Integrated Power Load Value-nya mencapai 11,68. Jadi pada tahun 2015, chiller centrifugal seri GRI CVE mulai melayani kantor Balai Besar Rakyat di Cina. Ini kalau misalkan GRI di centrifugal chiller ini sudah masuk ke beberapa proyek-proyek pemerintahan yang ada di China, termasuk dari istana negaranya, itu menggunakan salah satu unit kita, yaitu CVE series Permanent Magnet Synchronous Centrifugal Inverter Chiller, dan menghemat listrik sebesar 310.000 kWh dengan tingkat penghematan energi mencapai 32%. Pada tahun 2019,
Chiller Centrifugal Grease CVE memenangkan hadiah kedua dari China National Technical Invention Award. Dan kita di sini akan membahas beberapa fitur dari inverter centrifugal chiller Grease. Yang pertama itu ada High Efficiency Heat Exchanger. Jadi efisiensi pertukaran panas yang tinggi itu terdapat dalam segi evaporator, di mana struktur lubang klapnya itu menggunakan tabung alur 3V. Dengan artinya ini mengurangi kebocoran, sehingga sangat baik efisiensinya untuk diterapkan pada evaporatornya. Jadi kalau misalkan maksud 3V itu adalah bentuk strukturnya untuk mengurangi refrigeran atau freon yang loss dalam sistem tersebut atau mengurangi kebocoran. Dan ada juga built-in sine wave inverter, di mana sine wave inverter ini dengan keandalan yang tinggi, hasil gelombang sinus yang halus, meningkatkan efisiensi motor, serta tegangan harmonik THD kurang dari 5%. Jadi kalau misalkan THD ini adalah total harmonic distortion, di mana total harmonic distortion ini secara internasional itu yang diizinkan nggak boleh lebih dari 5%. Untuk sistem CVE inverter centrifugal Grease ini, dia THD-nya kurang dari 5% karena built-in sine wave inverter. Dan untuk bagian dari kompresornya dibandingkan dengan mungkin brand yang lainnya, di mana untuk kompresor centrifugal Grease ini dia two-stage compression air supplement technology, di mana untuk bagian dari impellernya itu dia ada dua sistem, sehingga karena dia sistemnya ini ada dua impeller, RPM-nya itu dia berkurang, tidak memerlukan nilai RPM yang tinggi untuk menghasilkan nilai kompresi yang tinggi, sehingga bisa dilihat dari segi efisiensi energinya itu lebih rendah dibandingkan yang single stage impeller. Dan yang pasti ini meningkatkan efisiensi pendinginan mencapai 5-6%. Dan yang pasti ini ada menggunakan two-stage compression ini umurnya lebih panjang dan margin anti-surging-nya menjadi lebih lebar, sehingga unit kita mencegah juga untuk yang terjadi yang namanya surging. Dan rentang operasinya juga lebar, itu penyesuaian stateless-nya dari 10% sampai dengan 100%, tergantung load dan beban yang dibutuhkan ketika unit ini sedang running. Dan untuk bagian kompresor juga ini high speed motor direct drive two stage impeller, dimana kalau misalkan unit inverter CVE ini dia tanpa menggunakan gear wheel, sehingga rugi mekanisnya ini sangat rendah dan efisiensi kinerja tingginya karena dia direct drive itu tinggi. Tingkat kebisingan lebih rendah sampai dengan 8 desibel, dimana kalau misalkan menggunakan motor direct drive ini ternyata dia tidak berisik atau tidak bising, sehingga mengurangi noise yang telah disampaikan mencapai lebih rendah 8 desibel dibanding motor yang sebelumnya atau yang versi lama. Karena dia penggerak langsung, volumenya ini 40% lebih kecil dibandingkan dengan yang tradisional. Dan yang tadi saya sampaikan, di mana wide operating range-nya ini mencapai ada penyesuaiannya 10 beban 10 step, di mana dari 10 sampai dengan 100%, di mana 0% adalah kondisi matinya. 10 sampai 100% ini disesuaikan dengan beban yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada intelligent control, real-time protection, di mana sistem pengontrol ini menggunakan microprocessor yang andal, antarmuka operasi visual dan pemantauan waktu real-time, penyimpanan data, perlindungan keamanan, dan fungsi lainnya. Terutama dalam sistem remote-nya ini, dia bisa mendeteksi yang namanya kode error ketika terjadi kesalahan dan kerusakan untuk memudahkan troubleshooting, dan juga bisa digunakan untuk test count maupun debugging. Dan ini adalah data yang kita miliki untuk CVE series permanen magnet synchronous centrifugal inverter chiller, di mana untuk nilai yang atas itu, yang garis biru itu adalah nilai untuk efisiensi EER-nya, energy efficiency ratio, sedangkan yang paling bawah itu adalah
nilai rata-rata dari IPLV. Kalau misalkan kita lihat di data, karena dia kapasitasnya dari 250 sampai 3000 TR, nilai rata-ratanya ini hampir stabil, dan delta T-nya nggak begitu jauh antara dari setiap nilai kapasitasnya. Untuk nilai IIR untuk layanan produk di atas ini rata-ratanya sekitar 0,52. Dan nilai rata-rata IPLV atau Integrated Part Load Value-nya yang 10 penyesuaian beban itu dirata-ratakan itu sekitar 0,31. Jadi yang sebelah kiri itu adalah KW per TR-nya, yang bagian bawah itu dari kapasitas pendinginan satuan TR. Ini diuji dengan kondisi AHRI, di mana efisiensi energi yang mengacu pada sistem dari AHRI. Dan berikut juga ada yang kita bahas mengenai fitur High Energy Efficiency, di mana yang High Speed Permanent Synchronous Motor itu bisa dilihat nanti di tabel di bawah bagian dari motor efisiensinya. Dan juga terdapat motor direct drive, two-stage impeller, itu bagian dari mechanical efficiency, dan di bagian refrigeration cycle efisiensinya itu meningkatkan daya efisiensi yang lumayan tinggi. Itu karena kita menggunakan double stage impeller, dan juga kita di sistem ini menggunakan yang namanya economizer. Nanti untuk secara sistem economizer akan dibahas di slide berikutnya. Kita sekarang akan membahas tentang item jenis kompresor dengan kelebihan masing-masing sistem. Sekarang kita membahas tentang item motor efisiensi. Kalau centrifugal yang sebelumnya itu menggunakan tripas asynchronous motor. Sedangkan yang sekarang itu permanen magnet synchronous centrifugal inverter chiller atau CVE kita itu menggunakan permanen magnet synchronous motor. Dimana kalau misalkan dilihat secara data, efisiensi improvement ini sekitar 2% sampai dengan 5%. Dilihat dari mechanical efisiensinya, centrifugal traditional itu menggunakan gear wheel transmission, artinya dia koneksi antara motor dengan impellernya itu menggunakan gear. Dimana kalau gear tadi rugi loss mekaniknya lumayan tinggi, sehingga kurang efisien dibandingkan dengan yang sistem direct drive. Kalau yang misalkan sekarang itu without gear wheel transmission, artinya dia direct drive. Dengan improvement efisiensinya itu sekitar 4 sampai dengan 6%. Dan dilihat dari refrigeration cycle efisiensinya itu ada single stage impeller yang versi lama, sedangkan yang sekarang itu two-stage impeller compression technology. Dimana kalau misalkan single stage impeller untuk menghasilkan rotasi yang tinggi, untuk menghasilkan nilai kompresi yang tinggi, harus berbanding lurus dengan nilai putaran RPM juga yang tinggi. Sedangkan untuk volume impeller juga akan lebih besar dibandingkan dengan yang two-stage. Kalau misalkan yang menggunakan two-stage impeller, artinya double kompresi, itu akan mengurangi putaran motor yang menggunakan single stage impeller sebelumnya, sehingga lebih hemat energi. Dan juga untuk hasil kompresinya juga itu lebih efisien dibandingkan dengan yang centrifugal tradisional menggunakan single stage impeller. Di mana efisiensi improvementnya sekitar 5% sampai dengan 6%. Untuk bisa dilihat di diagram pH, di mana di situ terdapat yang namanya sistem hemat dayanya. Karena yang tadi yang saya bahas itu adalah two-stage impeller, artinya dia double kompresi. Di situ bisa dilihat untuk double kompresi terjadi kenaikan temperatur karena di tahap kompresi awal, dengan tekanan yang sama, stabil, dia terjadi penurunan temperatur dan kembali menghasilkan kompresi, melakukan kompresi. Sehingga untuk bagian garis yang di area biru itu adalah untuk sistem hemat dayanya. Dan yang paling kiri itu di bagian sistem economizer-nya terdapat juga double ekspansi. Jadi ekspansi pertama itu yang akan menuju evaporator, dan yang di selanjutnya yang hasil dari economizer yang menuju ke kompresor. Sehingga akan meningkatkan daya kompresi juga dan daya efek refrigerasi. Sehingga efek refrigerasi ini sangat baik untuk sistem tersebut. Dan selanjutnya ada high energy efficient, di mana high energy efficient ini
yang tadi saya sampaikan, di mana high speed motor direct drive menggunakan two stage impeller atau dua impellernya. Di mana high speed permanent magnet synchronous motor langsung menggerakkan two stage impeller dan tanpa menggunakan gear wheel, dengan tanpa juga ada penambah kecepatan, dan juga ada pengurangan kebisingan pengoperasionalannya itu mencapai 8 sampai 10 desibel. Dan yang pasti strukturnya sederhana dengan keandalan yang tinggi, dan rugi mekanisnya juga mengalami penurunan hingga sebesar 70% dibandingkan yang menggunakan gear wheel transmission. Kalau yang kita GRI ini gunakan adalah direct drive, two stage impeller. Dan ini adalah bagian dari high energy efficient, di mana high speed inverter permanent magnet synchronous motor chiller ini dirancang khusus menggunakan kompresor sentrifugal dengan high speed inverter permanent magnet synchronous motor. Bisa dilihat itu antara ini adalah displaynya antara stator dengan rotor. Di sebelah kanan itu adalah nilai grafikal dari presentasi power output dengan efisiensinya. Yang untuk tripas asinkronus motor atau versi yang lama, tripas asinkronus motor ini, dia untuk step 10% sampai dengan 100%, dia itu efisiensinya dari 87 hingga 93%. Artinya dia terjadi delta yang begitu jauh, atau perbedaan yang begitu jauh antara setiap beban yang digunakan, atau persentase power output yang digunakan, dibandingkan dengan yang menggunakan permanent magnet synchronous motor, itu efisiensinya dari 10% hingga 100%, nilainya dari 95% sampai dengan 97,5%. Artinya nilai efisiensi yang pasti lebih tinggi dibandingkan dengan tripas asinkronus motor yang sebelumnya. Jadi unit ini sangat baik untuk performanya menggunakan permanent magnet synchronous motor. Dan berikut juga kita masih membahas tentang high energy efficiency, di mana two stage compression yang pastinya dan juga supplementary gas to increase enthalpy-nya. Bisa dilihat itu di gambar yang sebelah kiri, itu kalau misalnya yang versi lama itu untuk bagian impellernya cuma menggunakan satu model impeller dan dia volumenya besar. Untuk yang sekarang itu yang bagian bawah itu menggunakan double stage impeller dan juga volumenya tidak sebegitu besar dibandingkan yang menggunakan single impeller. Dimana kalau misalkan kita lihat bagian tengah, double impeller ini terjadi dua tahap untuk kompresinya. Itu ada impeller tahap 1 dan juga ada impeller tahap 2. Di mana dalam sistem siklus refrigerasi seperti biasa dari kompresor menuju ke kondenser, selanjutnya menuju ekspansi, menuju evaporator, dan kembali lagi ke kompresor. Dalam unit ini dia menggunakan namanya sistem economizer, di mana economizer ini nanti akan mensuplai atau memasukkan gas di antara impeller. Jadi sebelum masuk ke impeller tahap 2, nanti ada supplementary gas yang menuju ke kompresor tersebut. Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi kompresi, sehingga nilai kompresinya ini dia akan lebih hemat energi yang pasti, dan juga akan lebih baik untuk kompresinya dibandingkan yang tidak menggunakan economizer. Bisa dilihat itu ada terjadi yang tadi saya sampaikan, hemat energi di ruang antara nilai kompresi double stage yang step pertama dengan yang step kedua, di mana efisiensi siklus refrigerasi itu meningkat 5-6%. Dan keandalannya dibandingkan dengan kompresi satu tahap, kecepatan RPM-nya itu setiap tahap impeller dapat dikurangi hingga 30%, hingga lebih andal dan memiliki masa pakai atau lifetime yang lebih lama. Dan juga ini perbedaannya lagi kalau misalkan jenis yang sekarang kita pakai dengan jenis kompresor sentrifugal yang dulu.
Kalau misalkan yang sekarang kita menggunakan closed type impeller, di mana kita bisa dilihat untuk materialnya itu bisa dilihat dari piringan impellernya, ada fan blade di tengahnya, dan ada cover penutup. Sedangkan kalau misalkan yang dulu itu menggunakan open type impeller, di mana kalau open type impeller itu ternyata terjadi loss atau kebocoran yang lumayan tinggi tingkatannya. Dan simulasi medan aliran atau CFD-nya bisa dilihat di samping kanan, itu bagian merah itu adalah rugi nilai titik kebocoran yang paling banyak. Itu biasanya pas ketika masuk ke kompresor itu ternyata terjadi kebocoran yang begitu besar ketika tidak menggunakan cover atau closed type impeller. Sehingga mengadopsi desain impeller tertutup berefisiensi tinggi secara efektif menekan pembentukan pusaran internal. Itu yang bisa dilihat di sebelah kanan, di mana pusaran internal ini akan menyebabkan nilai kebocoran yang lumayan tinggi dan memperluas jangkauan operasi dan meningkatkan efisiensi impeller. Efisiensi impeller dapat mencapai 95% melalui analisis simulasi. Itu setelah melalui uji klinis dan juga uji efisiensi, menggunakan antara closed type impeller maupun open type impeller. Nah, dan juga terdapat yang namanya di high energy efficiency ini adalah metode adjustment load, di mana menggunakan penyesuaian kecepatan variabel plus penyesuaian inlet guide fan. Jadi terdapat juga untuk masukkan ke impeller ini guide fan. Jadi saat ini metode ini merupakan metode penyesuaian beban yang terbaik. Biasanya kalau misalkan guide fan ini digunakan ketika sistem chiller operasi dengan beban yang rendah. Tapi bisa kita lihat nanti untuk next slide-nya kurva brand Gree dibandingkan brand yang lain. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan secara grafikal atau kurva membahas tentang antara load atau part load sistem dari chiller tersebut yang running dengan cooling water inlet temperature dengan satuan derajat Celcius. Di mana yang sebelah kiri itu adalah yang kita gunakan sekarang, Gree gunakan sekarang, itu adalah Gree Permanent Magnetic Synchronous Centrifugal Chiller. Di mana bebannya itu kita bahas dari 0 sampai 100%. Sedangkan kalau misalkan yang sebelah kanan itu adalah tradisional inverter centrifugal chiller. Jadi misalkan kita pembahasannya ada 3 area yang sebelah kiri. Itu ada area yang warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Nah, bagian yang warna ungu itu adalah penyesuaian inverter. Jadi kita tahu bahwa sistem inverter itu adalah penyesuaian putaran motor terhadap load atau beban yang digunakan. Dimana kalau misalnya kita berbicara tentang sistem chiller, itu ada part load-nya itu atau sistem running kerjanya dari 0 sampai 100%, dan juga ada cooling water inlet temperature atau air dingin yang masuk dengan dengan satuan derajat Celcius. Bisa dilihat kalau misalkan di tengah itu adalah penyesuaian inverter. Jadi untuk misalkan kita membahas water inlet temperature-nya di 20 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius. Dengan load 40 sampai dengan 100%, nilai beban terendahnya itu adalah 40%. Kita masih menggunakan penyesuaian inverter, artinya putaran motor kompresor itu masih mampu menyesuaikan dengan beban yang digunakan. Sedangkan kalau misalkan kurang dari 40%, kita berbicara 30% misalnya, itu sudah masuk ke control guide fan plus penyesuaian inverter. Jadi kita tadi Oke, jadi kita di situ menggunakan yang namanya tadi kita bahas adalah control guide fan, di mana control guide fan ini akan berfungsi secara otomatis dengan penyesuaian beban yang dibutuhkan. Tadi saya sampaikan, misalkan bebannya itu terjadi di beban yang rendah, dengan temperatur air masuk dinginnya itu misalkan di 25 derajat Celcius. Dan selanjutnya misalkan kita berbicara cooling water inlet temperature itu ekstrim, suhunya di 35 derajat Celcius, di load sekitar 20%, dia akan masuk ke bagian yang area warna kuning. Itu adalah bypass gas suhu tinggi plus guide fan plus penyesuaian inverter.
Dimana kalau yang kita bahas ketika terjadi bypass gas suhu yang tinggi yang dari economizer tadi plus guide fan plus penyesuaian inverter itu rugi mekaniknya lumayan cukup tinggi. Jadi untuk kelebihannya kita di sini untuk yang green inverter dimana dengan load yang rendah dengan temperatur yang tinggi itu kita masih menggunakan penyesuaian inverter. Sedangkan misalkan kita kalau misalkan dilihat di bagian kanan itu adalah traditional inverter centrifugal chiller atau chiller yang sebelumnya menggunakan kompresor centrifugal. Itu ada dibagi 3 area. Itu ada yang area berwarna pink, ada yang area yang berwarna biru, dan juga area yang berwarna hijau. Untuk secara sistem warnanya ini sama yang sebelah kirinya. Dimana kalau yang warna pink atau merah muda, ini penyesuaian inverternya ketika di load 50% untuk 20 temperatur water inletnya sama 20 derajat Celcius yang kita bandingkan sebelumnya, dia sudah masuk ke control guide fan plus penyesuaian inverter. Dimana ini terjadi mekanik rugi loss mekaniknya juga lumayan kalau misalkan masuk ke yang control guide fan plus penyesuaian inverter. Selanjutnya kita berbicara ekstrimnya di load 40%, ketika dia inlet temperaturnya di 35 derajat Celcius, dia di 40% itu sudah masuk ke area yang bypass gas suhu temperatur tinggi plus guide fan plus penyesuaian inverter. Jadi untuk sistem kerja loadnya ini yang bebannya di bawah 40% dengan water inlet 35 derajat Celcius itu rugi loss mekaniknya bisa kelihatan di secara grafikal ini lumayan tinggi. Dimana metode adjustment load ini inverter centrifugal mengadopsi kombinasi dari pengaturan kecepatan variabel plus guide fan untuk penyesuaian kapasitas pendinginan. Centrifugal tradisional mulai menutup guide fan ketika beban 50 sampai 60%. Itu yang dulu yang tadi saya bahas sebelumnya. Dan centrifugal inverter DC Gree pada saat beban 25% dapat menggunakan pengaturan kecepatan variabel untuk mencapai pengaturan load. Dengan demikian, mengurangi rugi energi dari proses throttling. Di mana proses throttling ini yang tadi dibahas untuk di bagian economizer-nya. Untuk meningkatkan daya efisiensi atau efek refrigerasi yang tinggi. Dan juga untuk CVS series permanen magnet sinkronus ini, centrifugal chiller, terdapat operasi stabil dan handal. Di mana kita memiliki 4 level surge protection. Di mana tahap pertama itu memperlebar range anti-surge kompresor. Mengadopsi desain kompresi 2 tahap yang double stage impeller, meningkatkan sudut aliran udara dari outlet impeller, range isolasi surge impeller juga diperbesar, dan mengadopsi teknologi inverter untuk menyesuaikan atau penyesuaian bebannya. Di mana kemampuan penyesuaiannya ini lebih kuat dan operasi beban kecil lebih mudah direalisasikan. Itu bisa dilihat di diagram skematik sudut aliran udara outlet impeller. Di mana yang sebelah kiri itu adalah double stage compression, di mana sebelah kanan itu adalah single stage compression. Di mana ini ada di atasnya itu ada berbentuk kayak seperti segitiga, itu ada CT, garis CM, dan garis C, dan terdapat sudut beta. Dimana kalau misalkan segitiga ini tuh fungsinya adalah untuk mengetahui kecepatan atau RPM rotasi yang dipergunakan, dan kalau misalkan kita lihat sudut beta, itu artinya semakin besar sudut beta, itu akan nilai surging-nya itu kemungkinannya lebih besar dibandingkan nilai sudut beta yang kecil. Bisa dilihat untuk double stage compression, untuk torsi yang begitu torsinya itu nggak begitu besar, dan impellernya juga dimensinya tidak begitu besar, sehingga sudutnya ini dia tidak begitu lebar, artinya surging-nya itu kemungkinannya kecil. Sedangkan kalau yang single stage compression itu untuk nilai betanya cukup lumayan besar, sehingga untuk kemungkinan surging-nya lumayan besar. Dan di tengah itu dapat dilihat diagram skema part load revolt serial, di mana untuk pembagian freonnya ini secara merata dan anti kebocoran juga itu sangat sedikit.
Dan yang sebelah kanan itu kalau misalkan di kompresor centrifugal chiller, keluarannya itu terdapat yang namanya pressure valve. Di mana di sini bisa dilihat diagram skematis pressure valve itu akan secara otomatis menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan. Kalau misalkan dia full load, artinya kerja beban penuh, kerja maksimal, itu pressure valve akan terbuka secara penuh, secara lebar, dengan kondisi kinerjanya itu 100%. Sedangkan kalau misalkan yang part load, itu pressure valve-nya akan menyesuaikan dengan load yang akan masuk ke kondenser atau ke sistemnya. Dan berikut adalah yang kita bahas selanjutnya, operasi stabil dan handal untuk 4 level per surge protection. Yang berikutnya tadi kita bahas tahap pertama, selanjutnya kita bahas tahap kedua. Menggunakan teknologi kontrol garis anti-surge yang akurat dalam sistem kontrol, terdapat formula perhitungan anti-surge berdasarkan data real yang diukur atau berdasarkan dari riset yang telah diuji. Mengacu kondisi rasio tekanan pada operational unit untuk menetapkan target kecepatan minimum. Untuk memastikan bahwa unit selalu beroperasi pada kecepatan aman dan secara otomatis menjauh dari zona surging atau surge. Di mana yang sebelah kiri itu ada diagram skema kontrol kecepatan minimum. Itu bisa dilihat nilai dari titik A ke B ke C, dan itu ada garis vertikal itulah ada menuju ke C aksen. Garis yang sebelah kiri itu adalah RPM, yang bawah itu adalah guide fan opening. Di mana untuk nilai surge kita itu diperlebar untuk mengurangi resiko terjadi yang namanya surging. Makanya untuk surging area itu yang diarsir bagian paling bawah itu diperkecil juga. Jadi surging ini akan dihindari misalkan kerja di beban load rendah dengan menggunakan yang tadi kita menggunakan guide fan opening. Dan sebelah kanan itu perbedaan tekanan kilopascal dengan menggunakan yang bawah itu adalah sesuai dengan loadnya atau bebannya yang digunakan. Dimana yang sebelah atas itu adalah surging area. Yang di tengah itu ada yang namanya zona transisi, dan yang paling bawah itu ada non-surging. Dimana untuk diagram skematisnya bisa dilihat secara grafikal, kalau misalkan unit kiri itu punya self analyzing atau self protection. Jadi kalau misalkan unit kita menyentuh secara grafikal ke zona transisi, dia secara pintar akan mengatur untuk yang tadi saya sampaikan, di mana akan mengatur untuk guide fan opening dan bila perlu menggunakan bypass hot gas menuju ke kompresor untuk menyamakan tekanan yang ada atau lebih tekanannya yang ada di kompresor dibandingkan dengan yang berada di kondenser, sehingga menghindari yang namanya surging. Dan selanjutnya ini tahap ketiga, level surge protection, itu menggunakan teknologi bypass gas panas tambahan. Unit ini dilengkapi dengan perangkat bypass gas panas tambahan. Ketika kondisi kerja berubah, katup bypass gas panas secara otomatis terbuka saat diprediksi akan terjadi surge. Ini yang tadi saya sampaikan, ketika unit akan mendekati zona transisi untuk surging, akan ada pengaturan untuk teknologi bypass gas panas tambahan. Itu fungsinya untuk menambahkan tekanan kepada kompresor sehingga mengurangi perbedaan tekanan yang tinggi dan rendah untuk menghindari terjadi yang namanya surging kompresor, atau yang biasa juga kita sebut ini adalah surging chiller. Dan tahap keempat itu terdapat surge protection. Dalam kasus ekstrim dengan mendeteksi fluktuasi arus dan secara tepat waktu menentukan bahwa unit telah memasuki zona surge, maka surge protection akan aktif dengan mematikan unit. Jadi kalau misalkan ini tidak terhindari, maka unit akan mati. Fungsinya adalah untuk mencegah tekanan berlebih, fluktuasi arus jangka panjang yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian unit yang beroperasi. Jadi kalau misalkan unit chiller ini udah masuk zona surging, misalkan dia tidak ada self protection, unit akan mati secara otomatis.
Ketika tidak mati secara otomatis, maka ini akan berakibat fatal terhadap bagian-bagian unit dari chiller tersebut. Yang lebih parahnya mungkin akan kena ke bagian yang namanya kompresor atau inti dari jantungnya sistem refrigerasi ini. Makanya harus dihindari yang namanya surging ini. Oke, dan selanjutnya ini adalah operasi stabil dan handal. Jadi sistem supply oli darurat untuk tangki oli berada di posisi yang lebih tinggi. Jadi ini adalah kalau misalkan terjadi namanya yang keausan oli atau kekurangan oli, itu bisa diisi atau ditambahkan kepada tangki oli yang pada posisi yang lebih tinggi. Jadi jika terjadi kegagalan daya mendadak dan pompa oli berhenti masuk oli, jadi kalau misalkan pompa olinya terjadi kerusakan, tangki oli yang berada pada posisi lebih tinggi dapat menggunakan gaya gravitasi. Jadi untuk gaya gravitasi ini, jadi ada beberapa kontrol yang digunakan. Yang pertama menggunakan kontrol gaya gravitasi untuk pemasukan olinya, dan yang pasti terjadi beda tekanan untuk dapat mensuplai oli yang akan masuk ke crankcase kompresor tersebut. Untuk terus memasuk oli guna mencegah bearing motor aus, dimana kalau misalkan bearing motor aus ini dibiarkan, maka akan terjadi keausan terhadap motor tersebut yang akan menyebabkan kerusakan. Dan berikut adalah perlindungan kontrol yang lengkap. Jadi ini adalah beberapa self protection unit kita itu ada yang seperti high pressure protection, ada low pressure protection, anti freeze untuk atau anti body protection, oil supply, oil tank, differential pressure protection, dan masih banyak protection yang lainnya. Itu fungsinya yang pasti untuk menjaga kestabilan operasi dan meningkatkan keandalan sistem chiller unit, terutama dari chiller grid yang menggunakan inverter centrifugal chiller. Dimana kalau misalkan kita lihat itu ada normal operation, itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Itu dari tekanan protection, yang pasti ya, tekanan dari sistem, terus ada temperature protection, ada failure protection atau kegagalan dalam sistem yang misalkan terjadi penyumbatan terhadap arus pemipaan, terjadi salah connect, terjadi yang lain-lainnya lah, itu akan menggunakan yang namanya failure protection. Ada abnormal protection, itu biasanya terhadap sistem. Kalau misalkan sistem terjadi yang namanya kayak water flow itu yang cukupi, atau debit air yang masuknya kurang, itu akan menggunakan namanya abnormal protection. Dan masih banyak yang lainnya, proteksi-proteksi yang dilengkapi, yang pasti saya ulangi untuk pengoperasian yang stabil dan juga yang handal. Dan untuk CVE series, karena dia sistemnya ini adalah inverter, biasanya kalau inverter kompresor itu menggunakan yang namanya variable frequency drive atau VFD. Kalau misalkan sistem yang lama untuk VFD ini dia secara terpisah, itu menggunakan kabinet lagi, sedangkan harus dikoneksikan dari unit chiller menuju ke yang namanya kabinet untuk menghasilkan untuk mengatur kontrol terhadap kompresor tersebut, karena dia menggunakan sistem inverter. Sedangkan kalau untuk yang sekarang itu udah built-in VFD-nya, sehingga VFD-nya ini terintegrasi dengan unit, menghilangkan kebutuhan kabel dari kabinet starter ke motor. Jadi nggak perlu lagi namanya kabel koneksi, dan menghemat area ruang mesin. Dan pasti ini investasi awalnya lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan kabinet VFD atau variable frequency drive. Biasanya kalau VFD ini digunakan di versi yang lama. Untuk kabinet, kalau misalkan yang sekarang itu udah menggunakan built-in VFD. Dan ini adalah beberapa kesimpulan yang kita gunakan untuk CVS series, Permanent Magnet Synchronous Centrifugal Inverter Chiller. Jadi grid CVE kelebihan dan karakteristik utama. Yang pasti yang pertama itu ada COP beban penuh dan koefisien kinerja parsial terintegrasi. Artinya COP-nya ini sangat baik dan efisiensi IPA value yang tinggi. Seluruh rangkaian produk berada pada tingkat efisiensi terbaik. Motor sinkron magnet permanen berkecepatan tinggi, insulasi kelas H untuk bagian kompresornya,
dan juga bagian evaporator, efisiensi motor hingga 97,5%. Dan efisiensi semua kondisi kerja itu di atas semuanya 96%. Dimana ini tingkat efisiensinya ini sangat baik. Motor berkecepatan tinggi secara langsung menggerakkan impeller 2 tahap. Ya, halo. Ya. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Ya. Ya, Pak. Halo. 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 Ya. Ya. Gimana, Pak? Halo. Sebelumnya Pak, itu parusdinya sedang Pak. Jadi bisa dilanjut mungkin Pak presentasi. Saya kira ada ingin pertanyaan. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya ada motor berkecepatan tinggi secara langsung menggerakkan impeller 2 tahap. Tidak menggunakan gear penambah kecepatan, strukturnya juga sederhana, kerugian mekanisnya juga kecil, dan keandalannya atau efisiensi kinerjanya ini sangat tinggi. Kompresinya 2 tahap, efisiensi yang andal, di mana teknologi tambahan gas refrigerant kompresi 2 tahap digunakan untuk meningkatkan efisiensi siklus sistem. Impeller 2 tahap, kecepatan RPM-nya rendah dan meningkatkan keandalan. Selanjutnya ada entry guide fan plus pengaturan penyesuaian beban secara inverter, di mana diadopsi untuk mengurangi rugi energi dari proses penyesuaian guide fan, meningkatkan kinerja beban parsial, di mana beban parsialnya ini yang tadi kita gunakan dari 10% hingga 100%. Dan teknologi kontrol anti-surge yang canggih, di mana tadi kita bahas ada 4 sistem kontrol untuk menghindari yang namanya surging. Itu dilihat dari tadi sistem grafikal dari RPM-nya, load-nya, dan juga ada guide fan-nya dan lain-lain. Yang pasti itu fungsinya untuk menghindari yang namanya surging. Dan yang pasti itu memastikan pengoperasian unit yang aman. Dan yang terakhir ini built-in inverter daya 4 kuadran. Faktor daya hingga 0,998, tingkat pemanfaatan daya tinggi, dan investasi untuk pembelian kabel berkurang ya pastinya. Karena dia untuk sistem PFD-nya yang tadi saya sampaikan built-in. Dan tingkat distorsi harmonik atau THD-nya kurang dari 5%. Kita udah mengacu pada sistem internasional, di mana total harmonic distortion ini nggak boleh lebih dari 5%. Gangguan harmoniknya pasti kecil, tidak perlu memasang alat kompensasi daya dan filter harmonik. Unit sangat terintegrasi, instalasi lebih praktis dan juga lebih mudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk CVE atau ingin didiskusikan yang bagian dari inverter centrifugal chiller? Ada nggak? Kalau nggak, paling kita lanjut nih yang centrifugal dan inverter. Oke ya, bisa kita lanjut. Oke, baik deh. Saya lanjut ya. Jadi kita untuk pembahasan kali ini adalah GRII CS Series Non-Inverter Centrifugal Chiller. Di mana CS Series ini adalah yang non-inverter. Yang tadi kita bahas itulah CVE atau yang inverter centrifugal chiller. Jadi kalau secara keseluruhan non-inverter centrifugal chiller kita ini yang masih mengadopsi, ada yang sudah diperbaharui atau dimodernisasi, dan juga masih ada yang menggunakan struktur yang sebelumnya atau yang lama. Di mana pembikinan centrifugal seri CE ini non-inverter menggunakan refrigeran yang pasti ramah lingkungan. Ini mengandung HCFC R134A. Yang pasti masih diizinkan penggunaannya di Indonesia ya, karena dia ini sistemnya freon HCFC.
yang menggabungkan beberapa aspek seperti efisiensi tinggi, hemat energi, keamanan dan keandalan, operasi yang stabil, rentang penyesuaian yang luas, masa pakai yang lama atau lifetime yang lama, pengoperasian dan perawatan sederhana, dan kebisingan atau noise yang rendah. Seri ini dan seluruh rangkaian unit telah lulus sertifikasi lembaga ahli. Atau ini lembaga untuk biasanya untuk uji efisiensi chiller, PRS atau pendingin-pendingan yang lainnya. Pendingin sentrifugal seri GRI CE dapat digunakan secara luas di tempat-tempat seperti gedung perkantoran besar, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, kerajinan, dan lain-lain ya, yang pasti membutuhkan cooling water bersuhu tinggi atau suhu chilled water bersuhu rendah. Nah, ini ya bagian dari beberapa fitur yang akan kita bahas di CE Series Non-Inverter Centrifugal Chiller. Yang pertama ini ada High Efficiency Heat Exchanger, di mana dalam sistem heat exchanger-nya ini dia sama yang sebelumnya di seri CPE. Dia menggunakan tabung plat dengan beralur 3V. Kalau 3V ini dia sistemnya sebenarnya kayak bergerigi gitu, bergerigi dalam sistem platnya itu. Ya pasti untuk 3V ini, kalau misalkan brand lain itu masih menggunakan 2V. 3V ini itu akan mengurangi yang namanya kebocoran refrigerasi atau kemungkinan kebocoran refrigeran yang terdapat dalam plat atau sistem tersebut. Yang pasti memiliki fungsi CLDBT atau seal yang baik dengan subcoolernya built-in dan temperatur subcooling dapat mencapai 5 derajat Celcius. Dimana kalau misalkan di diagram pH ini itu sistemnya sudah melewati titik saturasi yang terjadi yang namanya temperatur subcooling. Dengan dimana subcooling ini dia secara fluida full 100% liquid. Dan selanjutnya terdapat yang namanya multiple noise reduction technology. Sistemnya ini untuk centrifugal chiller menggunakan gear wheel, tetapi dia berkekuatan tinggi, sehingga gesekan mekanisnya juga tidak begitu besar, sedikit. Insulasi suara berlapis ganda yang menggunakan sistem insulasi tadi yang kelas H, dan desain liquid spray yang saat mengurangi kebisingan, di mana sistem ini centrifugal ini adalah noise yang rendah ketika sedang yang namanya pengoperasian unit. Dan ini built-in starting cabinet, di mana starting cabinet ditempatkan langsung bersama unit yang menghemat ruang instalasi dan memiliki struktur yang simple atau yang ringkas. Dan terdapat double stage compression gas supplement technology. Dibandingkan dengan kompresi satu tahap, sistem ini centrifugal yang non-inverter juga dia 2 tahap. Di mana yang tadi telah saya bahas sebelumnya, sistem 2 tahap ini memiliki siklus pendinginan meningkat 5-6%. Kecepatan RPM rendah, keandalan operasi yang tinggi, lifetime-nya juga panjang, margin anti-surge-nya juga lebar, dan rentang operasi bebannya juga lebar. Kalau double stage compression ini yang pasti intinya adalah selain meningkatkan efisiensi pendingin refrigerasi ya, meningkatkan efisiensi pendinginan, dia juga memperlebar anti-surging-nya atau mengurangi resiko surging terhadap chiller tersebut ketika beban atau load-nya itu dalam kondisi yang rendah. Dan selanjutnya ada semi-closed motor, di mana refrigeran mendinginkan motor berefisiensi tinggi, mengurangi resiko kebocoran refrigeran dan juga kebocoran dari oli pelumasnya. Dan intelligent control, di mana real-time protection, itu adalah dari kontrol layar sentuh yang full touchscreen, pengoperasian yang mudah dan efisien, teknologi kontrol yang cerdas, teknologi penyesuaian yang adaptif, output dari penyesuaian beban yang stabil, dan teknologi multi proteksi. Dimana kalau misalkan sistem ini yang pasti yang tadi saya sampaikan di awal, selain dia terdapat fitur yang begitu banyak ya untuk sistem kontrol ini, yang paling penting dia akan self detect unit, dimana self detect unit ini dia akan kalau jika terjadi yang namanya error, dia akan memunculkan kode errornya sehingga memudahkan kita untuk atau teknisi untuk troubleshooting.
dan juga akan lebih memudahkan untuk bagian dari test store maupun debugging. Dan berikut adalah perbandingan dengan chiller centrifugal non-inverter brand lain ya, di mana chiller centrifugal Gree non-inverter memiliki IER hingga 0,53 dan IPLV hingga 0,42. Itu dari kapasitas dari kapasitas sekitar 300-an sampai dengan 3000. Dan terakhir untuk bagian dari centrifugal chiller, kita akan membahas tentang magnetic bearing centrifugal inverter chiller. Di mana unit CC atau CC series itu disebut, kalau di kita di Gree itu sebutannya adalah magnetic bearing centrifugal inverter chiller Gree. Adalah chiller yang dikembangkan secara independen oleh Gree dengan menggunakan teknologi magnetic bearing. Artinya unit ini dia sistem kerjanya tidak menggunakan oli. Yang pasti dia kelebihannya oilless. Dengan kisaran kapasitas pendinginan atau range pendinginan itu dari 100 TR sampai dengan 1100 TR. Menggunakan sejumlah teknologi seperti motor sinkron magnet permanen, ada tambahan gas 2 tahap pada impeller. Impeller digerakkan langsung oleh motor konversi frekuensi 4 kuadran atau dia direct drive, dan teknologi lain telah diterapkan untuk meningkatkan penghematan energi unit. Dan juga pada saat yang sama, bantalan suspensi magnetik digunakan untuk menggantikan bantalan mekanis tradisional. Itu yang sekarang ya, bantalan suspensi magnetik sebutannya, itu digunakan untuk menggantikan bantalan mekanis yang sebelumnya. Yang mencapai pengoperasian sistem pendingin itu bebas dari oli. Di mana ini sistem putaran motornya dijaga menggunakan magnet, sehingga mengurangi yang namanya tidak membutuhkan yang namanya oli dengan menggunakan bantalan suspensi magnetik. Menghindari sistem dengan oli pelumas yang rumit yang semakin meningkatkan pengoperasian sistem pendingin kinerja dari unit ini. Unit ini dapat digunakan secara luas dalam sistem penerapannya kayak di lot-lot yang gedung yang besar seperti hotel, klub, gedung perkantoran, tempat lain, dan juga sangat cocok untuk proyek renovasi sistem pendingin untuk mencapai level hemat energi pada sistem AC berskala besar. Di mana kita akan membahas tentang magnetic bearing inverter centrifugal chiller. Itu ada CC series magnetic bearing inverter centrifugal chiller dengan kapasitas 100 TR sampai dengan 1100 TR. Itu mengadopsi kompresor magnetic bearing yang dikembangkan sendiri oleh Gree, di mana untuk kompresor magnetic bearing Gree ini diproduksi dengan produksi sendiri ya, dengan merek Gree. Dan single head hingga 1100 TR. Kompresor single ini dia sampai dengan kapasitas maksimalnya di 1100 TR. Untuk COP unitnya atau coefficient of performance unitnya itu 7,19 dan IPLV-nya itu mencapai 12,06 dengan kebisingan hanya 82 desibel. Seperti itu bisa dilihat 12,06 itu telah menggunakan inspection report dari EP General Machinery and Electrical Products Inspection Institute. Jadi ini telah diuji secara klinis juga untuk nilai 12,06. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang magnetic bearing ini, di mana dia putaran motornya ini dia tidak menggunakan oli sehingga dijaga antara antara motornya dengan dindingnya itu sekitar 2 mikron mili. Dimana kalau misalkan teknologi control bearing magnetic pressure tinggi, itu akurasi levitasinya yang tadi saya sampaikan antara motor dengan bagian dinding itu dijaga mencapai 2 mikron mili untuk memastikan letak posisi yang tepat dengan keandalan yang baik. Dan berikut adalah simulasinya. Dimana kalau misalkan putaran motornya ini dia berputar secara stabil dan dijaga untuk antara motor dengan dindingnya itu sekitar 2 mikron mili. Dan itu akan memutarkan yang bagian yang namanya impellernya, sehingga
efisiensi impellernya juga rotasi putaran motor ini atau RPM-nya sangat baik. Dan juga terdapat power failure energy feedback, di mana fungsinya ini ketika unit terjadi putus daya atau tidak menerima power input secara tidak normal ya, atau power supply-nya ini dia naik turun tegangannya, maka motor akan berhenti menghasilkan listrik. Melalui teknologi energy feedback ini akan menjaga pengontrol bantalan berada dalam suspensi yang stabil. Jadi magnetic bearing ini dia akan memberikan feedback untuk electricity-nya supaya dia akan menjaga si motor tersebut sampai motor berhenti berputar. Jadi pada saat yang sama, bearing radial pada bearing cadangan kompresor digunakan untuk menopang rotor kompresor setelah listrik mati, untuk mencegah rotor agar tidak menyentuh permukaan logam lainnya atau dindingnya tadi, dan untuk menjamin keandalan dari bearing tersebut. Dan ini adalah keunggulan dari magnetic bearing kita, itu seri CC, di mana single head memiliki kapasitas yang pendinginan yang besar. Mencapai kapasitas pendinginan maksimal itu di 1100 TR. Jadi tidak perlu menggabungkan beberapa head mesin, strukturnya juga yang pasti lebih sederhana. Efisiensi tinggi dan hemat energi. Jadi semua rangkaian produk berada pada level terbaik, beban penuh dan beban parsial efisiensi tinggi yang ganda. Dan selanjutnya ini untuk magnetic bearing tidak ada gesekan yang pastinya, sehingga mengurangi rugi gesek terhadap bantalannya. Efisiensi operasi yang pasti tinggi. Dan operasi bebas oli, biaya perawatan yang rendah. Tidak ada sistem yang berhubungan dengan pelumasan. Tidak ada perawatan rutin, sehingga efisiensi tinggi jangka panjang. Motor berkecepatan tinggi digerakkan secara langsung untuk direct drive. Jadi gear wheel penambah kecepatan ini dihilangkan, strukturnya sederhana, sehingga direct drive antara motor dengan impellernya, dan yang pasti kerugian mekanisnya itu sangat kecil. Kompresi 2 tahap, efisiensi ultra tinggi, menghemat biaya pengoperasian, penggunaan keandalan yang tinggi. Ini penerapan teknologi suplemen udara, kompresi 2 tahap, impeller efisiensi tinggi, variable pressure valve, efisiensi energi tinggi, dan juga kecepatan rendah. Motor sinkronus magnet permanen berkecepatan tinggi, dengan insulasi kelas H untuk bagian insulasi kompresornya, efisiensi motor hingga 97,5%. Penurunan kinerja pada beban parsial kecil, dan efisiensi semua kondisi kerja lebih dari 96%. Ini hampir sama sih untuk motor sinkronus magnet permanen ini dengan yang seri CVE sebelumnya. Untuk seri CC atau magnetic bearing, dimana inverternya juga 4 kuadran, faktor daya setinggi 0,998, tingkat pemanfaatan daya yang tinggi, pengurangan investasi kabel karena dia built-in untuk VFD-nya, dan tingkat distorsi harmoniknya kurang dari 5%, atau THD-nya kurang dari 5%. Di mana gangguan harmonik rendah tidak perlu memasang kompensasi daya tambahan dan filter harmonik. Kalau misalkan THD-nya di atas 5%, itu otomatis unit harus ada yang namanya filter harmonik untuk meredam THD-nya tersebut. Kalau di chiller tidak perlu menggunakan yang namanya filter harmonik. Dan ini efisiensi energi semua produk ya, dirata-ratakan itu dari yang CVE, yang CE, yang CC, di mana yang centrifugal inverter, yang pertama tadi centrifugal non-inverter, dan juga yang magnetic bearing inverter. Nilai rata-rata efisiensi energi IR untuk seluruh lini produk adalah sekitar 0,56, atau energi efisiensi rasionya sekitar 0,56, dan nilai rata-rata IPLV atau integrated part load value-nya adalah 0,33%. Oke, untuk pembahasan dari centrifugal chiller sudah kita bahas semua. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman, silahkan kalau ingin didiskusikan. Ya Pak Kian, Pak Rusdi. Iya Pak, silakan Pak. Oh ya, jadi kan ada, kalau
masalah di EER, energi efisiensi rasio untuk sentrifugal tadi Pak ya. Itu berapa Iya nih Pak, yang ketinggalan tadi ya? iya Pak. Energi efisiensi rasionya dan COP-nya ya Pak ya. Itu untuk ikan Iya Pak. itu berapa? Ini Pak ya. Ini sentrifugal ya. Iya, yang sentrifugal untuk semua lini Pak. Ini dari yang inverter centrifugal chiller, non-inverter, sama yang magnetic bearing. Oh, oke. Iya. Ya, 056. COP? Iya. Oh, COP-nya berapa ya? Kalau yang sampai 7 koma ya Pak tadi ya? Kalau yang tadi untuk yang magnetic bearing sampai 7 komaan sih Pak, 7,06 kalau nggak salah. Iya, betul. Sampai 7,06. Ini yang untuk yang magnetic bearing sudah ada yang dipakai di Indonesia gitu. Kalau magnetic bearing itu belum ada sih Pak yang sudah dipakai di Indonesia. Paling untuk yang GRI yang dipakai di Indonesia untuk centrifugal chiller itu yang non-inverter sama yang inverter Pak. Kalau yang non-inverter di Mall One Bata Mall, yang inverter itu di Ibis Budget. Oke. Kalau Iya. kontrol ya Pak, kontrol yang di sentrifugal itu yang untuk menanggalkan adanya masalah itu di mana, dengan cara apa? Hanya di ruang kontrol atau ada di mana di pantai ya? Kalau misalkan controlling ininya Pak ya, self protection ya Pak ya. Iya. Oh, jadi gini Pak, untuk self protection itu ada beberapa titik sensor yang ditempatkan. Contohnya seperti anti-freeze, ada high pressure protection, ada low pressure protection. Tapi itu semua diintegrasikan ke bagian dari remote-nya sih Pak, di bagian LCD-nya. Jadi ketika salah satu anti protection itu aktif, maka secara sistem mungkin kayak misalkan pembahasannya tentang surging tadi Pak. Misalkan tadi ada kurva surging. Misalkan unit mendekati level surging atau di level transisi, maka unit secara otomatis akan mati sih Pak, dan akan muncul yang namanya kode error atau kode error. Gitu. Ya, untuk magnetic bearing tadi refrigerannya sama 134 itu. Ya, betul Pak, 134. HCFC 134. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin tanya, silakan. Boleh, silakan kita diskusi kayak minggu lalu lah, kita diskusi aja, boleh. Ya, silakan kalau ada yang ingin tanya tentang chiller ini, karena chiller ya kita langsung bicara unit yang Betul. besar. Kita nggak langsung bicara yang split lagi besar chiller, karena umumnya untuk yang distribusi udara yang karena Ya, tambahan udara luar ya, betul. itu hanya sirkulasi udara itu ada di dalam ruangan. Iya, Nggak begitu higien ya kalau kita sekarang ini. betul, betul. Dan kita supaya yang ini besar langsung diimplementasikan. Iya. Ingin tanya dari yang lain mungkin. Boleh, kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, boleh, silakan teman-teman. Ini tadi kita pembahasannya untuk centrifugal chiller, di mana kompresornya jenisnya adalah centrifugal dengan dibantu putaran motornya menggunakan impeller. Nah, ini boleh dibahas, gitu teman-teman. Kalau perbandingin ya untuk chiller yang centrifugal dengan magnetic bearing dengan kapasitas yang sama, beratnya itu bagaimana? Gimana Pak? Perbandingan untuk kapasitas yang sama antara centrifugal dengan magnetic. Oh, oke. Kalau misalkan centrifugal kan kita di sini Pak, di GRI ini centrifugal chiller itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada inverter, non-inverter, dan centrifugal. Nah, kalau centrifugal ini dia masuknya ke sistem yang hampir sama dengan inverter sih Pak. Jadi kalau misalkan perbandingan
kalau bicara perbandingan untuk daya masukannya atau power inputnya, ya pasti akan lebih efisien yang inverter dibandingkan yang non inverter. Karena secara penyesuaian bebannya ini putaran motornya secara otomatis dikontrol dengan stepnya Pak, atau load yang dibutuhkannya. Jadi misalkan 50% load yang sedang di runningnya, maka putaran motor kompresor secara otomatis akan berubah jadi yang kebutuhan load di 50%. Dan ada beberapa ditirisin dulu tadi, salah ada ditiriskan controlling-nya yang mengatur untuk penyesuaian beban, sehingga untuk bagian loadnya ini untuk bagian power input atau daya listriknya ini digunakan. Dibandingkan dengan yang non inverter pasti akan beda sih Pak. Jadi intinya non inverter dengan yang magnetic bearing maupun yang inverter itu hampir sama, karena di sini magnetic bearing kita juga inverter sih Pak. Ya. Oke, ada yang tanya? Ada. Satu lagi, Yan. Boleh Pak. Tadi ada disampaikan untuk magnetic bearing bisa dilakukan pergantian ya, misalnya. Ada yang sudah terpasang itu menggunakan sistem yang sudah Iya. Kita mencoba ganti stikernya dengan magnetic. Oh, Ininya ya. karena Gear ini memberikan penawarnya gitu Pak. Kalau misalnya ada yang kepingin ganti pilihnya selama dengan dari Oh ya. Baik Pak. Paling untuk secara ini ya, secara perbandingan misalnya untuk inverter dengan yang inverter magnetic bearing, mungkin secara data saya di Indonesia juga masih belum diuji sih Pak untuk magnetic bearing kita gitu. Paling kalau misalkan secara data itu harus kita langsung tanya ke China gitu. Sorry Pak. Paling gitu sih Pak. ya. Jadi Di air ngapain sih? air pendingin ya. ya, Ya pasti watercool ya. iya betul. Kualitas air pendinginnya itu ya. Paling kalau persyaratan untuk kualitas air ya paling dilihat dari pH-nya Pak, dimana pH-nya itu kalau nggak salah nggak boleh kurang dari 7, dimana kalau misalkan kurang dari 7 kan dia sifatnya asam sehingga korosif gitu, mungkin akan berbahaya sama si sistemnya gitu. Mungkin itu sih Pak kalau persyaratan kualitas air. Terus kalau nggak salah juga itu harus ada kayak bahan chemical tambahan lah, bagian dari kualitas airnya menjaga yang namanya kesifat dari asam dan basa gitu. Ya. Kalau tipe cooling towernya bebas aja ya. Iya, bebas Pak. Yang ini tanya, kalau enggak kita akan tutup ya. Bahkan kita ini memang kalau langsung yang aplikasi ya, karena Iya. sebetulnya saya sudah bicara secara teori saja. Iya. Mungkin ada sedikit load, ducting, Iya. dan nah ini Iya. saya perlu juga ngobrolkan aplikasinya, bentuknya gimana. Oh, boleh. Jadi saya terima kasih sekali Gear itu udah mau Iya Pak, sama-sama Pak. menyumbangkan ilmunya ke kami. Betul, baik Pak, sama-sama. Satu referensi juga lah bagi kami kalau nanti ada Iya. pendingin Pak. Baik Pak. Jadi kalau dari saya terima kasih juga buat teman-teman dari sama Bapak juga, terima kasih. Jadi kalau dari saya, kalau misalkan emang ingin mengetahui produk yang lain, contoh ya Pak, di luar chiller ada sistem VRF, ada sistem yang namanya AHUDX, itu boleh diminta saya untuk sistem pengaplikasiannya Pak. Jadi bukan hanya sistem chiller, kita kan di sini ada sistem VRF atau VRV, ada sistem untuk akses sentral yang lain ya, ada
juga sistem AHU DX, ada AHU Chiller. Jadi nanti kita akan mungkin di lain waktu kesempatan akan diskusi lagi lah secara penerapan gitu Pak. Satu lagi yang agak lebih bagi kami yang agak masih kurang itu, kalau akan digunakan di suatu ujian yang dan saya di kapal gitu ya, di kapal itu, kapal ya ini Oke. ada hal yang khusus agar memang memenuhi syarat untuk di dalam kapal gitu. Oke. Paling kalau di kapal ini sekedar sharing aja Pak. Saya dulu pernah bekerja juga di Viking Airtech, itu khusus refrigerasi kapal atau pendingin kapal. Kapal laut ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi kalau misalkan sistem refrigerasi kapal, di mana itu biasanya kalau misalkan load besar itu dia menggunakan yang namanya sistem water cool. Sistem water cool, betul, water cool chiller. Untuk sistem water cool chiller ini Pak, dia itu terdapat beberapa komponen yang khusus. Contoh kayak misalkan unitnya, yang pertama unitnya, di mana bahannya itu stainless, dia itu anti korosif. Terus di bagian dari pompanya juga harus menggunakan pompa seawater, dan dia juga harus menggunakan yang namanya filter di bagian dari airnya, sistem airnya menggunakan filter. Karena sistem water cooled di pendingin di air di kapal ini dia tidak menggunakan, kalau di gedung itu kan ada yang namanya cooling tower. Sedangkan kalau misalkan di kapal itu dia biasanya tidak menggunakan yang namanya cooling tower. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan itu komponen-komponen yang dikhususkan, terutama misalkan di bagian kapal Pak, kayak misalkan di bagian filternya, di bagian pompa airnya, pompa airnya, dan juga unit, terutama unit-unit yang dikhususkan emang untuk pendinginan kapal. Begitu sih Pak. Ya, oke. Ada lagi sebelum kita tutup ya. Ada yang tanya? Silakan. Ya, silakan. Soalnya sangat berguna sekali. Begini Pak ya, kita itu ada jurusan perkapalan juga. Jadi, iya Pak. salah satu mata kita mendapatkan sistem refrigerasi. Iya Pak. Nah, sebetulnya hampir sama saja, cuman mungkin materialnya saja yang berbeda karena menghadapi media yang korosif ya Pak. Betul Pak. Ya, Jadi kalau memang nggak ada Pak, saya rasa saya terima kasih sekali. Iya Pak, baik Pak, sama-sama Pak. Taat ya Pak. Kemungkinan kalau misalnya kita juga ada penelitian ke arah refrigerasi, mungkin kita juga sama gitu ya. Bisa Pak, sangat bisa Pak, dengan senang hati. Dengan senang hati Pak. Oke, saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih banyak ya. Salam buat baik ya Pak. Terima kasih sekali. Oke, baik Pak. Iya. Beckham. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Beckham. Iya Pak. Ya teman-teman, UI semoga sukses semuanya. Sampai ketemu nanti ya. Iya. Selamat Iya Pak. Iya. berjuang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Kita kan tinggal besok ya kita selesai karena besok itu saya masih buka kesempatan kalau ada bertanya, terutama untuk soal hari ini saya juga bagikan soal untuk stunting dan soalnya sudah bersama Beckham. Nah, yang terdahulu kalau yang terdahulu ada hal yang ditanyakan. Mudah-mudahan nggak ada dengan tensi yang sudah terjadi itu cukup lah. Ada pertanyaan? Nggak ada, kita tutup ini ya. Selesai? Iya Pak. Oke Pak. Oke, ya terima kasih. Iya terima kasih Pak. Ya mari. Terima kasih Pak. Iya, Kasih, Pak. Mari Pak.
Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ayo kerjain STU lah. Gimana nih STU kerjain? Waalaikumsalam. Ayo, kerja. Waalaikumsalam. Dimohon untuk yang untuk kirimkan survei. Terima kasih banyak ya. Ditunggu. Iya sudah. Bek, di mana Bek? STU Bek? Bek giveaway Bek.